Halo semuanya, di video kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai informasi dasar seputar R. Yuk disimak sampai selesai. Sebelum kita mempelajari R lebih lanjut, kita harus mengenal terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan R tersebut. R merupakan bahasa dan environment untuk komputasi statistik dan grafik. R adalah proyek GNU yang dikembangkan di Bell Laboratories oleh John Chambers dan rekannya. R menyediakan berbagai macam teknik statistik, seperti linear, non-linear modeling, classical statistical test, time series analysis, classification, serta clustering, dan teknik grafis yang tentunya sangat bebas untuk dikembangkan. Selain itu, R juga bersifat open source, sehingga semua orang dapat berpartisipasi dalam menggunakannya. Nah, salah satu kekuatan R adalah kemudahan pembuatan plot berkualitas publikasi yang dirancang dengan baik, termasuk simbol dan rumus matematika yang diperlukan. Selain itu, R tersedia sebagai perangkat lunak bebas di bawah persyaratan Free Software Foundation's GNU General Public License. R dapat dijalankan pada berbagai macam platform, seperti Unix dan sistem serupa, Windows, dan Mac OS. R memiliki karakteristik yang berbeda dengan bahasa pemrograman lain seperti C++, Python, dan sebagainya. R memiliki aturan atau sintaks yang berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya. Hal ini membuatnya memiliki ciri khas tersendiri. Nah, berikut adalah beberapa ciri dan fitur R. 1. Bahasa R bersifat sensitive case. Dalam proses input R, huruf besar dan kecil sangat diperhatikan. 2. Segala sesuatu yang ada pada program R akan dianggap sebagai objek. Konsep objek ini sama dengan bahasa pemrograman berbasis objek yang lain seperti Java, C++, Python, dan masih banyak lagi. Perbedaannya adalah bahasa R relatif lebih sederhana dibandingkan bahasa pemrograman lainnya yang berbasis objek. 3. Interpreted language atau script. Bahasa R memungkinkan pengguna untuk melakukan kerja pada R tanpa perlu kompilasi kode program menjadi bahasa mesin. 4. Mendukung proses loop, decision making, dan menyediakan berbagai jenis operator seperti aritmatika, logika, dan masih banyak lagi. 5. Mendukung ekspor dan import berbagai format file seperti TXT, CSV, XLS, dan sebagainya. 6. Mudah ditingkatkan melalui penambahan fungsi, package, atau library. Penambahan package dapat dilakukan secara online melalui siran atau melalui sumber seperti GitHub. 7. Menyediakan berbagai fungsi untuk keperluan visualisasi data. Visualisasi data pada R dapat menggunakan paket bawaan atau paket lain-lain seperti ggplot, ggvis, dan masih banyak lagi. Nah, sama halnya seperti aplikasi lain, R juga memiliki kelebihan sekaligus kekurangan yang menjadikan R memiliki cirinya tersendiri. Berikut beberapa kelebihan yang dimiliki R. 1. Portability. Penggunaan software dapat digunakan kapanpun tanpa terikat oleh masa berakhirnya lisensi. 2. Multi-platform. R
bersifat multi-platform operating system, di mana software R lebih kompatibel dibandingkan software statistika lainnya. Hal ini berdampak pada kemudahan dalam penyesuaian jika pengguna harus berpindah sistem operasi, karena R baik pada sistem operasi seperti Windows, akan sama pengoperasiannya dengan yang ada di Linux. 3. General dan cutting edge. Berbagai metode statistik, baik metode klasik maupun baru, telah diprogram ke dalam R. Dengan demikian, software ini dapat digunakan untuk analisis statistik, baik dengan pendekatan klasik maupun pendekatan modern. 4. Programmable. Pengguna dapat memprogram metode baru atau mengembangkan modifikasi dari analisis statistika yang telah ada pada sistem R. 5. Berbasis analisis matriks. Bahasa R sangat baik digunakan untuk programming dengan basis matriks. 6. Fasilitas grafik yang lengkap. Selain kelebihan, R juga memiliki kekurangan. Adapun kekurangan R antara lain sebagai berikut. 1. Point and click GUI atau Graphical User Interface. Interaksi utama dengan R bersifat CLI atau Command Line Interface. Walaupun saat ini telah dikembangkan paket yang memungkinkan kita berinteraksi dengan R menggunakan GUI sederhana, R masih menggunakan paket R Commander yang memiliki fungsi yang terbatas. R Commander sendiri merupakan GUI yang diciptakan dengan tujuan untuk keperluan pengajaran, sehingga analisis statistik yang disediakan adalah klasik. Meskipun terbatas, paket ini berguna jika kita membutuhkan analisis statistik sederhana dengan cara yang simpel. 2. Missing Statistical Function. Meskipun analisis statistika dalam R sudah cukup lengkap, namun tidak semua metode statistika telah diimplementasikan ke dalam R. Namun, karena R merupakan lingua franca yang diciptakan untuk keperluan komputasi statistika modern saat ini, dapat dikatakan ketersediaan fungsi tambahan dalam bentuk paket hanya masalah waktu saja. Jadi bisa dikembangkan seiring berjalannya waktu. Aplikasi R pada dasarnya adalah aplikasi yang berbasis teks atau command line, sehingga pengguna harus mengetikkan perintah-perintah tertentu dan harus mampu mengingat perintah-perintahnya. Setidaknya, jika kita ingin melakukan kegiatan analisis data menggunakan R, kita harus selalu siap dengan perintah-perintah yang hendak digunakan, sehingga buku manual menjadi sesuatu yang wajib ada saat mengoperasikan R. Kondisi ini seringkali membingungkan bagi pengguna pemula, bahkan pengguna mahir yang sudah terbiasa dengan aplikasi statistik lain seperti SAS, SPSS, Minitab, dan sebagainya. Alasan itulah yang menyebabkan pengembang R membuat berbagai front-end untuk R yang berguna untuk memudahkan dalam pengoperasian R. RStudio merupakan salah satu bentuk front-end R yang cukup populer dan nyaman digunakan. Selain nyaman digunakan, RStudio memungkinkan kita untuk melakukan pelaporan menggunakan R Markdown atau R Notebook, serta membuat berbagai bentuk proyek seperti Shiny. RStudio juga memungkinkan kita mengatur working directory tanpa perlu mengetikkan sintaks pada commander. Yang diperlukan hanya memilihnya pada menu RStudio. Selain itu, kita juga dapat melakukan import file yang berisikan data tanpa perlu mengetikkan pada commander dengan cara memilih pada menu environment. Dengan penggunaan RStudio, maka ada baiknya kita mengenal lebih lanjut tampilan aplikasi RStudio ini. Nah, jadi ini adalah tampilan
atau user interface dari aplikasi RStudio, di sebelah kiri atas adalah code editor. Nah, code editor ini buat apa? Code editor digunakan untuk menulis perintah atau komen yang akan digunakan. Sedangkan pada bagian kiri bawah disebut dengan console. Console merupakan tempat hasil dari komen atau perintah yang telah dijalankan. Selain itu, bagian ini akan memberitahukan error ketika kita memasukkan komen yang salah. Nah, kemudian di bagian atas adalah workspace dan history. Window ini menampilkan data yang telah dibuat dan dimasukkan ke dalam R. Selain itu, window ini menampilkan function yang telah dibuat di dalam code editor. Dan yang terakhir adalah plot dan file set, yang merupakan tempat untuk menampilkan plot, menjalankan package, serta mengatur working directory. Setiap pengguna akan bekerja pada tempat khusus yang disebut sebagai working directory. Working directory sendiri adalah sebuah folder yang dibaca oleh R dan digunakan untuk menyimpan file kerja kita. Kita dapat mengubah lokasi working directory pada lokasi yang kita inginkan. Misalnya, letak data yang akan kita olah tidak ada pada folder default, atau kita ingin pekerjaan kita terkait dengan R dapat berlangsung pada suatu folder khusus yang terpisah dari folder-folder yang lain. Nah, untuk mengubah working directory dari RStudio, kita bisa pergi ke menu session dan kemudian set working directory. Nah, kemudian di sini kita bisa choose directory dan kita bisa memilih folder mana, atau kita bisa membuat folder baru yang nantinya akan digunakan sebagai working directory yang akan kita gunakan, atau tempat kita menyimpan pekerjaan yang kita lakukan dengan menggunakan aplikasi RStudio. Nah, di sini seperti misalnya saya membuat folder RStudio dan kemudian saya klik open, maka di sini nanti file-file terkait dengan pekerjaan saya akan tersimpan di dalam folder tersebut. Nah, cukup mudah bukan? Selanjutnya, kita akan mencoba mengaktifkan package yang ada di dalam RStudio. Tapi sebelum itu kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai package R. Jadi, R dapat ditingkatkan fungsionalitasnya melalui package yang tersedia secara luas. Package ini dikembangkan secara spesifik oleh para pengembang sesuai dengan tujuan paketnya, seperti package tidyverse untuk data science, pragma untuk analisis diferensial, dan masih banyak lagi. Nah, untuk menginstal paket yang kita inginkan, kita dapat menggunakan fungsi install .package. Nah, di sini terlihat fungsinya install.package. Kemudian buka kurung dan tutup kurung. Nah, berikut ini adalah contoh bagaimana cara menginstal paket atau package dari tidyverse. Jadi kita tuliskan komennya terlebih dahulu, install.package. Kemudian kita akan masukkan tidyverse. Tidyverse-nya menggunakan *2 tidyverse. Nah, setelah itu kita enter dan kontrol untuk menjalankan perintah. Nah, di sini akan terlihat dalam konsol bahwa RStudio sedang mencoba untuk menginstal package tidyverse. Package sudah terinstall, tetapi kita tidak bisa langsung menggunakan package yang sudah kita install. Nah, untuk menggunakan atau untuk mengaktifkan package tersebut, maka kita harus memanggilnya dengan menggunakan perintah library, kemudian diikuti oleh kurung, kemudian kita ketikkan package yang akan kita gunakan, kemudian kita jalankan perintah tersebut. Nah, maka package tersebut sudah bisa kita gunakan. Nah, untuk memastikannya bagaimana, kita bisa lihat di bagian package dan sistem library. Di sini adalah library dari package-package yang ada. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa cari package yang kita gunakan,
tidyverse dan ada tanda centang. Artinya package tersebut sudah aktif. Bagaimana jika kita ingin menggunakan fungsi pada package namun tidak ingin mengaktifkan package-nya terlebih dahulu menggunakan fungsi library seperti ini? Untuk melakukannya, kita perlu mengetikkan nama package diikuti oleh tanda titik dua kali. Diikuti fungsi yang ingin kita gunakan. Nah, salah satu contohnya adalah penggunaan fungsi read_csv dari paket reader atau salah satu paket yang terdapat pada kumpulan dari paket tidyverse untuk membaca file dari data yang ingin kita baca atau dari data yang berbentuk CSV. Nah, bisa dengan kita masukkan dengan kata reader. Ini merupakan fungsinya. Kemudian ada titik dua kali. Dan ada kita ketikkan read_csv. Kemudian kita ketikkan tanda kurung dan kita masukkan nama dokumen CSV. Nah, seperti ini. Nah, agar dapat menggunakan R dengan lebih baik, pengetahuan untuk mengakses fasilitas help-in cukup penting untuk disampaikan. Adapun cara yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Nah, jadi kita akan mencoba mencari bantuan berupa panduan dari suatu perintah tertentu. Untuk memperoleh bantuan terkait suatu perintah tertentu, kita dapat menggunakan fungsi help diikuti dengan tanda kurung. Nah, di sini kita bisa ketikkan tidyverse package. Nah, maka akan muncul penjelasan dari package tersebut. Dan bila kita run, nah maka akan ada deskripsi dari package yang telah kita install. Nah, di sini ada description dari package yang kita install. Dan kemudian ada informasi terkait dengan author. Dan juga orang yang mengembangkan package tersebut. Ya, cara lain yang bisa kita lakukan ketika kita bingung terhadap perintah atau package yang kita gunakan, kita bisa ketikkan tanda tanya di depan dari package yang kita gunakan. Nah, maka akan memunculkan hal yang sama, dan ketika kita klik, maka juga akan menghasilkan hal yang sama. Nah, contoh lain adalah misalkan kita gunakan tanda tanya, kemudian kita ketik fungsi min. Nah, maka di sini akan muncul deskripsi seperti tadi dan dilengkapi dengan deskripsi dari perintah tersebut, penggunaan, argumen, dan value serta referensi yang terdapat dalam penggunaan perintah tersebut. Kita akan bersama-sama mencoba untuk membuka situs web dengan menggunakan R. Berikut langkah-langkah yang harus kita lakukan. Pertama, kita akan menuliskan perintah browse URL yang kemudian diikuti oleh tanda kurung. Nah, kemudian kita pakai tanda petik 2 dan kita masukkan alamat URL atau alamat dari situs web yang akan kita kunjungi. Kali ini kita akan mencoba untuk mengakses Facebook. Nah, di sini kita harus mencantumkan HTTP dengan titik 2 dan garis miring. Kemudian kita tuliskan www.facebook.com. Nah, kita harus menuliskan HTTP karena kita ini adalah sebagai salah satu syarat untuk dari perintah tersebut untuk dijalankan. Jadi kita harus menuliskan HTTP dan juga titik 2 dan 2 garis miring. Kemudian setelah kita selesai mengetikkan,
kita bisa run perintah tersebut. Nah, maka ini akan langsung membuka browser. Nah, hal ini menunjukkan bahwa R dapat terkoneksi dengan internet, sehingga jika R terkoneksi dengan internet, maka R bisa mengambil banyak data yang tersebar di internet, seperti misalkan website, media sosial, kemudian sumber data yang lain yang ada di internet. R bisa terhubung dan bisa mengambil data-data tersebut supaya dapat kita analisis. Nah, sekian video mengenai pengenalan R. Bagaimana? Apakah sudah tertarik untuk menggunakannya? Semoga informasi yang diberikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. See you on the next video.